Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen 1A ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Terlebih dahulu dari saya, Elia Putri, kemudian ada Ayu Rahma Ilahi, ada Aulia Zada Fadli, dan juga ada Putri Aulia Wulandari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran itu ialah suatu catatan ringkas dan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran ini ada dua. Yang pertama, neraca berjalan. Yang kedua, neraca modal. Oke, yang pertama adalah neraca berjalan. Neraca berjalan ialah salah satu metode pengukuran yang digunakan dalam rangka mengetahui dinamika perdagangan internasional pada suatu negara. Nilainya merupakan aspek penting yang patut dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan oleh pemerintah, serta akan menentukan arah kebijakan ekonomi negara, terutama dalam hal skala makro. Neraca berjalan ini dibagi menjadi 4 subkategori. Yang pertama, perdagangan barang. Perdagangan barang ini mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Yang kedua, perdagangan jasa. Transaksi ini menggunakan jasa seperti tenaga kerja, pengiriman upah, biaya transportasi, dan biaya asuransi. Yang ketiga, pendapatan faktor, pembayaran dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Yang keempat adalah transfer unilateral atau transaksi sepihak. Apa sih transaksi sepihak yang dimaksud itu? Transaksi sepihak yang dimaksud itu ialah salah satu dari negara memberi hadiah atau bantuan sosial kepada negara lainnya. Oke, yang kedua adalah neraca modal atau capital account. Neraca modal ukuran investasi jangka pendek dan jangka panjang suatu negara yang termasuk investasi langsung dan investasi sekuritas. Selain itu, dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Ada pun beberapa fungsi melakukan neraca pembayaran nasional ini. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor, impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan di luar negeri, serta hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Ayu Rahma Ilahi. 3. Cadangan valuta asing. Cadangan valuta asing adalah kelebihan dana berupa mata uang asing sebagai hasil dari transaksi masuk dikurangi transaksi keluar. Transaksi masuk merupakan transaksi yang menyebabkan penerimaan uang asing dari luar negeri, contoh ekspor. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi keluar merupakan pembayaran dengan uang asing ke luar negeri, misalnya impor. Nama saya Aulia Zada Fadli dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran seimbang. Apa sih neraca pembayaran seimbang? Neraca pembayaran seimbang yaitu neraca yang terjadi apabila jumlah pembayaran atau utang sama dengan jumlah penerimaan. Contoh, transaksi kredit dan transaksi debit. Dan neraca pembayaran seimbang, dampak dari neraca pembayaran seimbang yaitu tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara. Sehingga apabila suatu negara tidak dapat mencapai surplus dalam neraca pembayaran, maka minimal harus dalam kondisi seimbang atau balance. Dengan demikian akan dapat menghindari neraca pembayaran yang defisit transaksi dalam neraca pembayaran. Dan apa sih itu surplus? Dalam neraca perdagangan, surplus tidak selamanya baik. Begitu juga defisit yang tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian. Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus pedagang akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sedangkan defisit perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi, karena di saat seperti itulah jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak
Namun, harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Baiklah, saya Putra Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing dan penentuan kurs valuta asing. Kurs valuta asing merupakan rasio atau perbandingan mata uang negara domestik dengan mata uang negara lainnya. Maksudnya, kurs adalah harga atau nilai mata uang yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika kita berbelanja di luar negeri. Itu sebabnya kurs menjadi alat tukar menukar barang dan jasa antar negara, sehingga kurs terasa bagi bisnis perdagangan internasional antar negara seperti ekspor dan impor. Sistem kurs valuta asing terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan langkah dan kebijakan untuk mengatur mata uang pada harga tertentu. Yang kedua adalah sistem kurs bebas atau mengambang atau floating exchange rate. Kondisi ini adalah di mana kurs terbentuk dari permintaan dan penawaran, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs yang akan ditukar. Yang ketiga adalah sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol atau floating change rate. Dalam kondisi ini, pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan untuk menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Guna pemerintah di sini adalah untuk menghindari gejolak yang tajam. Hal yang dilakukan pemerintah di sini ada dua, yakni yang pertama adalah dalam mengambang kotor atau dirty floating. Maksudnya, pemerintah melakukan intervensi secara langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Hal kedua dilakukan pemerintah dalam mengambang bersih atau clean floating. Maksudnya, pemerintah melakukan intervensi secara tidak langsung, misal dengan mengatur suku bunga. Yang keempat adalah sistem kurs tertambat. Ini berarti di mana suatu negara mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain yang biasanya menjadi partner dagang yang utama. Menambatkan berarti nilai mata uang itu mengikuti mata uang negara lain yang menjadi tambatannya. Dan yang terakhir adalah sistem kurs tertambat merangkak. Kondisi ini di mana suatu negara melakukan perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju suatu nilai pada rentan waktu tertentu. Kemudian adalah fungsi dari kurs valuta asing, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alat tukar dan pembayaran internasional. Sesuai dengan pengertian kurs valuta asing yang menjadi alat tukar menukar barang dan jasa, maka kurs juga bisa menjadi pembayaran internasional. Nah, contohnya gini, ketika kita melakukan pembelian elektronik dengan negara Cina, tentunya Cina tidak inginkan dibayar menggunakan rupiah. Jadi, kita harus menukar rupiah itu dengan valuta asing mata uang negara Cinanya gitu. Pun sebaliknya seperti itu. Dan yang kedua adalah alat pengendali kurs. Nah, karena kurs mata uang suatu negara itu sering mengalami pergolakan, jadi dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing, kita dapat mengendalikan kurs mata uang mereka dengan lebih mudah. Contohnya adalah dengan adanya kurs dari dolar ke rupiah, kita jadi tahu apakah nilai rupiah itu semakin naik atau semakin turun. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Nah, dengan adanya kurs valuta asing, kita tidak lagi melakukan perdagangan internasional dengan mata uang sendiri-sendiri, jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah jenis kurs valuta asing. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kurs jual. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Kemudian kurs beli. Kurs beli merupakan harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Dan yang ketiga adalah kurs tengah, yakni harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Nah, selanjutnya adalah perhitungan kurs valuta asing. Budi mendapat tugas dalam pekerjaannya, yaitu meliput berita ke Amerika Serikat. Ia memperoleh tunjangan dari layanannya dengan biaya perjalanan sebesar 48 juta rupiah. Pada saat itu, nilai tukaran berlaku adalah kurs jual 8.000 rupiah per US dollar dan kurs belinya 7.800 rupiah per US dollar. Maka berapakah jumlah uang saku yang ia peroleh dalam nilai dolar? Nah, jika Budi menukarkan uang rupiahnya ke dolar, maka perhitungan yang digunakan ialah perhitungan kurs jual. Jadi intinya kalau kita mau keluar negeri, kita menukar rupiah ke mata uang lain, itu jadinya dihitungnya pakai kurs jual. Jadi uang Budi dalam bentuk dolar sebesar 48 juta rupiah dibagi dengan 8.000 rupiah. Sehingga hasilnya menjadi 6.000 US dollar. Jadi Budi memiliki uang saku 6.000 US dollar untuk ke Amerika Serikat.
Nah, sementara di Amerika Serikat, Budi hanya menggunakan uangnya sebesar 3.000 US dollar. Kemudian ketika dia kembali ke Indonesia, dia akan menukarnya kembali. Nah, sebelum kita menghitung dengan kurs beli, maka kita harus menghitung dulu selisihnya. Berarti 6.000 US dollar dikurang 3.000 US dollar, yaitu 3.000 US dollar. Berarti sisa uang Budi ialah 3.000 US dollar yang akan ditukarkan kembali ke dalam rupiah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah, maka yang digunakan adalah kurs beli. Itu sebabnya sisa uang Budi 3.000 US dollar dikalikan dengan 7.800 rupiah. Ini adalah kurs beli yang berlaku pada saat itu, sehingga sisa uang Budi ialah 23.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah penentuan kurs valuta asing. Nah, keseimbangan dalam penentuan kurs, yang pertama depresi atau apresiasi dikurang dengan devaluasi atau revaluasi. Yang kedua, permintaan dan penawaran terhadap mata uang sebagai mekanisme persatuan harga kurs. Permintaan dan penawaran, misal kurs langsung di Indonesia adalah Rp9.000 per US dollar. Lebih fokus pada dolar Amerika Serikat. Nah, jika kita membeli atau menjual $1 Amerika Serikat, maka kita akan menyerahkan atau menerima Rp9.000. Lantas, dari mana permintaan dan penawaran dolar Amerika tersebut berasal? Yang pertama adalah dari modal kedua negara tersebut, antara rupiah dan dolar. Yang kedua adalah permintaan terhadap dating dolar dan produk-produk AS, sekuritas dengan denominasi. Dan yang terakhir, dari penawaran dating dolar dari dolar yang akan ditukarkan ke rupiah untuk membeli produk Indonesia. Bagian ke-7, kebijakan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. Yang dimaksud dengan kebijakan memindahkan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan penambahan ekspor dan mengurangi impor. Kebijakan ini akan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Langkah-langkah yang dapat mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah seperti ini. A. Melakukan pembatasan impor. B. Menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. C. Menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah A. Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. B. Mewujudkan kestabilan upah dan harga. C. Menurunkan nilai valuta. Kebijakan pengurangan perbelanjaan. Kebijakan pengurangan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan mengurangi perbelanjaan dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah berikut. A. Menaikkan pajak pendapatan. B. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. C. Mengurangi pengeluaran pemerintah. Sekian presentasi singkat dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.